Ya, hai, sahabat Al-Asia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Alas TV dimanapun berada. Pastinya kali ini sahabat semuanya sudah sangat merindukan sekali sebuah tema, sebuah momentum di mana kemudian kita ingin bertemu orang-orang hebat yang kita hadirkan di Alas TV. Kami semua berikan ini bukan lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan satu informasi, mencerdaskan wawasan kita, pencerahan kita, dan juga tentu untuk yang tidak kalah penting adalah menjalin persahabatan di antara kita agar kita tetap dapat menyatu dalam sebuah bingkai ukhuwah Islamnya bersama Alas TV. Ya. Yeah. Dan sahabat Alas TV semuanya, pada sesi kali ini kami hadirkan khusus buat teman-teman semuanya tokoh yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan khususnya di MTS Al-Asia, yaitu Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Asia. Nanti kita akan gali lebih dalam tentang kepribadian beliau, termasuk nanti akan saya jebak dengan beberapa permainan. Pasti seru nih. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nih kita ingin kenalan lebih dekat, kemudian bagaimana juga kita ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kebijakan-kebijakan strategis dunia pendidikan khususnya kegiatan belajar mengajar di MTS Al-Asia baik sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan bagaimana yang akan datang. Kita sambut Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Asia, Bapak Haji R.A. Fauzi SPD MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru enggak ya, baru enggak. Oh, itu mau sering lihat banget. Kayaknya begitu ya, pemirsa. Apalagi yang teman-teman MTS dulu kali ya. Yang alumni kali ya. Alumni kayaknya enggak aneh banget, familiar banget ya. Kadang-kadang yang aktif juga kalau di masa pandemi kan jarang bertemu ya. Gitu ya. Karena pembelajarannya daring kurang lebih Iya. 2 tahun ya. Iya, Bapak Haji R. Fauzi SPDI MPDI. Boleh dong ceritain dong tentang bukan masa lalu sih ya, tapi waktu SD di mana, SMP, sampai kemudian Pak Haji duduk sebagai kepala MTS Al-Asia. Boleh dong ceritain ke pemirsa? Terima kasih. Yang pertama tentu saya sangat bahagia sekali bisa ada di sini di studio podcast Alas TV ya, yang di MTS Al-Asia. Alhamdulillah. Ya sejarah seperti layaknya banyak orang lah ya, biasa kita menempuh pendidikan dari mulai SD, kemudian SD-nya di mana nih? SD-nya di wilayah Citerep ya, SD? Negeri Tarikolot 2. Kita tes nih daya ingatnya nih. Daya ingat atau masih suka lupa ingatan? Iya. Masih ingat nggak siapa guru kelas 6 terakhir waktu SD? Oh, ingat lah. Ingat siapa itu? Pak Haji Abbas namanya. Alhamdulillah masih kuat tuh memorinya. Beliau masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Apa yang ingin Bapak ucapkan untuk Bapak Haji? Ya khususnya ke Pak Haji Abbas dan tentu ke guru-guru saya semua. Saya tidak pernah menyatakan bahwa guru-guru itu adalah bekas atau mantan ya, karena sampai kapanpun di dunia dan di akhirat mereka adalah guru-guru kita. Terima kasih atas pendidikan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat Bapak Amin. sampai ke yaumil akhir. Amin, mudah-mudahan Pak Abbas dan semua guru-guru yang pernah membersamai Pak Fauzi diterima juga semua amal kebaikannya bagi yang sudah tiada dan memberikan keberkahan bagi kita yang masih ada. Lanjut ke SMP berarti ya? MTS. Oh, MTS. MTS-nya di? MTS di Cibinong. Di mana itu ya? Namanya MTS Al-Asia. Ternyata hari tadi pemirsa MTS Al-Asia. Pasti ini yang pernah bersama-sama MTS Al-Asia dengan bersama Pak Fauzi tahu betul kartu masing-masing. Gimana suka duka waktu di MTS Al-Asia? Ya kebanyakan ya suka, ya dukanya ya duka anak-anak saja yang zaman itu. Biasanya kalau ya zaman prihatin lah ya. Yang prihatin ya. Ada guru yang sangat fenomenal di masa Pak Fauzi yang sampai sekarang tidak akan mudah terlupakan dalam kalbu ingatan gitu. Ya ada ya, banyak mungkin Banyak tidak ya. satu ya yang berkesan, yang memberikan keilmuan yang cukup membuat saya merasa bahwa itu sangat baik begitu ya. Saya kalau sekarang mungkin ketua yayasan waktu itu. Oh ya. Gitu ya. Ketua yayasan. Saya masih ingat betul ya, beliau mengajar PMP waktu itu. PMP, sekarang PPKN ya. Sekarang PKN.
Berarti kalau masih PMP berarti kita udah merasa kita sudah tidak muda lagi ya. Iya. ABG-nya udah lewat ya. lewat dikit lah. Kalau teman-teman seangkatan dulu beberapa waktu yang lalu kita kan terpaksa semua sekolah di Indonesia gitu mengalami satu pengalaman yang sama. Dihentikannya kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi. Gimana nih suka dukanya Pak? Iya, sebenarnya bukan dihentikannya, tapi kegiatan pembelajarannya dirubah gitu ya, dari biasa pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh dalam jaringan gitu ya. Dalam jaringan biasa disebut juga daring ya. Daring atau PJJ. Nah, disitulah nanti kemudian kita akan menemukan beberapa hal baru ya dalam hal kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kalau PTM kan emang gitu konvensional, sudah biasa kita lakukan sehari-hari ya, di mana guru berjumpa dengan siswa di kelas, ada interaksi dan lain sebagainya. Kemudian akan menjadi baru kemudian ketika PJJ. Sebenarnya kalau madrasah sangat mendukung kegiatan itu, memfasilitasi kegiatan itu dengan teknologi, karena kan PJJ harus dengan teknologi. Betul, dengan IT ya. Ya, IT kita siap ya, kita siap dengan berbagai platform untuk kegiatan pembelajaran. Kita ada sekolah online, aplikasi Xeon ya. Kita juga bisa memanfaatkan Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Artinya banyak beberapa varian platform yang kita gunakan ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong bagaimana? Sebetulnya pada saat itu guru-guru siap ya untuk melakukan alih teknologi, jadi biasa dari luring ke daring gitu ya. Awalnya memang ada kaget-kaget, gagap ya, gitu ya, baik gagap teknologi maupun gagap kebiasaan kita dalam pembelajaran. Tapi pada intinya kita cepat merespon perubahan itu, baik dari segi teknologi maupun guru. Memang kemudian kendala yang muncul, teknologi yang sudah kita siapkan, fasilitas yang kita siapkan untuk kegiatan pembelajaran kurang dan ketika ada masalah di siswa dan orang tua. Betul, karena mungkin tidak semua juga cukup familiar dengan teknologi ini ya. Tidak cukup familiar dengan teknologi, banyak juga HP-nya tidak support. Oh iya. Teknologi yang mereka punya ya. Betul. Kemudian juga masalah dengan kuota. Artinya begitu banyak masalah ya. Kompleks sekali. Kompleks sekali ya. Keluhan-keluhan apa sih yang paling signifikan yang mungkin saya dengar katanya seorang tua juga banyak mengeluh ya tentang proses PJJ gitu ya. Mungkin ada yang nyampe gitu ke Bapak Kepala? Ya sama secara umum yang terjadi di Indonesia ya nasional, bahwa kemudian ketika anak di rumah kan 24 jam bersama orang tua. Iya. Orang tua banyak yang tidak siap menjadi guru atau pendamping buat anak-anak yang belajar. Betul. Ada juga orang tua memang yang punya aktivitas keluar, dua-duanya, anak sendiri tanpa pengawasan. Betul. Dan itu rentan sekali ya. Rentan sekali. Memang selama 2 tahun ini keluhannya itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan kompleksnya juga masa pandemi kan berimbas kepada siapapun, bukan hanya kepada siswanya saja, tetapi pada orang tuanya kan. Betul. Tuanya juga di sektor-sektor di mana dia usaha juga terimbas. Sektor ekonomi terutama ya. Iya, kan itu sangat berpengaruh kemudian ketika menggunakan teknologi juga menggunakan biaya kan. Betul. Ada pulsa yang harus dikeluarkan. Iya. Ada HP atau laptop yang harus disediakan. Betul. Dan itu kemudian bercampur dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi kompleks. Itu betul. Dan itu mempengaruhi kepada aspek psikologis juga ya. Betul. Baik itu anak maupun orang tua ya. Betul. Makanya kebijakan kami di MTS Al Asia, walaupun kita beralih ke daring, tapi kita tetap melayani luring. Tetap melayani luringnya. Ada juga siswa yang tidak punya HP. Ada. Oh iya. Yang punya keterbatasan itu bagaimana tuh memfasilitasinya? Makanya kita tetap memberikan pelayanan kepada mereka. Oh gitu. Dengan cara? Apakah siswanya datang? Oh gitu. Minta tugas ya. Berarti ada juga guru yang standby ya? Ada guru yang standby. Guru siap selalu, bahkan saya bilang 24 jam, walaupun ya pada kenyataannya enggak lah ya. Karena memang ada juga siswa yang kemudian memberikan tugas itu malam hari gitu. Oh gitu. Iya, ada yang malam hari. Karena mereka punya kuota malam. Jadi bisanya hanya malam aja gitu malam dia. aja.
memberikan tugas lewat WA misalnya Betul. dan lain sebagainya begitu. Jadi kita memang harus betul-betul Cukup bijak ya, bijak, ya. kompromi lah ya. Kompromi. Memang di samping itu juga kan ketika masyarakat terkena imbas ekonomi ini, kemudian mereka sangat ekonomi mereka sangat Betul. berat lah. Artinya gitu ya. betul-betul pandemi itu betul-betul boleh dikatakan hampir merusak seluruh lini kehidupan ya. Iya. Terganggu sekali ya. Terganggu lah ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai PTM ini terbatas dan pemerintah sudah mengizinkan nih. Apa sih pola kebijakan strategis yang dilakukan dalam memberikan pelayanan pendidikan selama masa pandemi meskipun masih terbatas? Ya, alhamdulillah ya kita juga MTS Al Asia dan beberapa sekolah madrasah yang ada di wilayah kita di Cibinong ini sudah mendapat izin dari Satgas. Kecamatan Alhamdulillah. sudah diverifikasi, kemudian kita diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas walaupun ya kita masih melaksanakan secara terbatas 50%. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa berjalan. Siswa juga antusias, guru juga antusias, tapi tetap Kelihatan apa semeringahnya ya. luar biasa sebenarnya. Walaupun memang ada Jadi- masih kita batasi, kantin belum ada, kita masih Iya. menganjurkan anak lah orang tua untuk membekali anaknya membawa Betul. makanan ke sekolah. Bawa ransum sendiri ya. Dan waktunya juga sekarang tidak seperti waktu normal Oh, ya. gitu. Hanya ya sampai zuhur lah. Sampai Johor ya. Artinya memang apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari protap yang ditetapkan oleh Satgas ya. Betul, kita masih sangat ketat melaksanakan prokes itu. Kemudian awal-awal kita melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka tentu kita juga ingin melihat dampak 2 tahun mereka di rumah. Iya tuh. Itu luar biasa. Bagaimana tuh? Ada nggak perubahan-perubahan apa sih yang Bapak Kepala lihat nih setelah 2 tahun gitu ya anak-anak di rumah kemudian masuk ke sekolah kayaknya kayak ganti kulit atau gimana? Banyak ya, luar biasa. Anak-anak itu yang biasanya kan kalau di sekolah penanaman pembiasaan, yang biasanya bertemu dengan guru musafahah di depan, Betul. sholat berjamaah waktu zuhur, Iya. tadarus di pagi hari bareng-bareng baca doa selama 2 tahun dengan walaupun secara daring kita melaksanakan itu, tapi kita bisa melihat berapa persen saja yang Betul. mengikuti itu. Alasan yang tidak mengikuti kan karena kuota dan lain sebagainya begitu. Maka di awal-awal kegiatan pembelajaran PTM memang yang kita genjot adalah bagaimana kita melakukan suatu Sistem baru mungkin Iya. rekonstruksi baru, Iya, mungkin adaptasi terutama baru dalam ya. hal akhlak ya. Akhlak karakter ya. Karakter. Itu yang Betul, paling betul. kita harus benar-benar melakukan penyesuaian. Betul. Guru-guru juga saya instruksikan bahwa pelan-pelan penyesuaian ini karena anak baru seperti bangun dari tidur 2 tahun gitu ya. Wow, betul ya. Luar biasa. Jadi ketika di rumah mereka ya yang biasanya pagi mungkin kalau tidak sekolah kan ada yang tidak dibiasakan mandi Betul, pagi, betul. kapanpun dia mau tidak sedisiplin. Karena mungkin seperti mereka itu. sudah terpola dengan 2 tahun itu yang memang perlu adaptasi, perlu energi baru ya untuk mereka adaptasi ulang gitu ya. Iya. Dan kita juga guru-guru ketika menghadapi mereka yang awal-awal kan kita Ah. bisa lihat rambut gondrong. Betul. Ya. Ada yang dicacat juga Iya. ya. Karena kita juga memaklumi gitu. Iya, Ketika pandemi ini mereka dicukur di luar juga ngeri kan Betul. akhirnya gitu. Akhirnya kontrol juga kita Sangat terbatas ya. Iya, akhirnya banyak harus dimaklumi oleh kita Iya. ketika kita juga biasanya kalau bersalaman, cium tangan, bersentuhan mereka. Nah, Ah. sekarang juga bersentuhan sepertinya menjadi sesuatu Agak-agak masih tabu gitu ya sepertinya ya. Dan menurut prokes memang Belum memungkinkan untuk itu dilakukan. Ya, makanya kita kalau bersalaman juga dengan tidak bersentuhan Betul. gitu. Tapi sopan santun, adab dan lain sebagainya itu memang kita mulai tanamkan lagi ke siswa-siswa. Betul. Mudah-mudahan cepat atau lambat adaptasi itu cepat kembali ke jiwa raga anak kita ya. Itu yang utama, bahwa anak-anak kita itu pendidikan yang kita berikan itu menjadikan mereka anak-anak yang berakhlakul karimah, itu intinya. Itu ya pondasi yang kita bangun ya. Iya. Akhlak yang karimah itu akhlak yang karimah kepada Tuhannya, Betul. akhlak yang karimah kepada nabinya, dan akhlak karimah kepada Makanya sesama. kita punya afirmasi ya kalau nggak salah yang selalu Betul. kita amplifierkan Iya, gitu ya. betul.
Kalau nggak salah tuh apa tuh kita mengenal bahwa Tuhan melihatku gitu ya. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah menyaksikan Allah kita. menyaksikan kita. Ya itu yang harus selalu kita gaungkan itu ya. Ini kan selama beberapa waktu kebelakang juga kan kayaknya juga sekolah tabur penghuni gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin fasilitas sarana. Itu gimana tuh ya? Ada nggak sih sesuatu yang misalnya pembaharuan gitu di MTs Al Asyar ini dalam rangka tetap memberikan pelayanan terbaiknya gitu? Nah, itu dia. Di balik musibah ini ada hikmah tentu ya. Iya, iya. Selama sekian tahun kita tidak kedatangan putra-putri kita di sekolah, jadi ada kesempatan banyak kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pembaharuan ya, revitalisasi ya. Ya, semua atap gedung nih di kampus A semua kita ganti yang Udah diganti ya? Iya, kan udah lama. Udah baru semua ya? Iya, Wow. udah lama yang lantai 3 itu atapnya alhamdulillah kita sudah rapikan. Rapi baru semua ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Apalagi nih yang baru-baru nih, yang MTs punya nih? Semua ruangan kita rapikan, kemudian ada yang baru, nah seperti ruang podcast ini nih. Oh, ruang kita podcast ya. Alas TV ini satu yang baru, ya Betul. kita setting, kita bangun, kita rapikan di masa pandemi ini. Betul, betul. Kemudian ada sinema ya. Sinema ya? Sinema itu bioskop berarti ya? Ya, Buat nonton ya? Bioskop mini lah ya. Bioskop mini ya? Kapasitas 40-50 kali ya. Itu buat guru atau boleh juga siswa? Oh, siswa juga. Oh, boleh ya? Iya. Artinya boleh nonton film di situ ya? Boleh. Wow, ya. keren kita, ya. Kita juga akan menyiapkan film-film untuk menumbuhkan karakter mulia. Karakter ya, edukasi mungkin ya. Edukasi, film-film yang menginspirasi, Ah. gitu. Kisah-kisah para rasul, Betul. para sahabat perjuangan yang menjadi tokoh-tokoh Islam terkemuka ya. Betul, betul. Yang dicatat Berarti dalam- emang nggak akan pernah salah untuk pemilihan MTs Al Asyar ya? Oh, iya. Betul, gitu. Kenapa nih? Kenapa? Baik. Untuk kenapa masyarakat harus memilih MTs Al Asyar? Ya, pertama kan pendidikan itu memang bagi orang tua adalah suatu kewajiban oleh Allah ya, karena mereka dititipi amanah oleh Allah dan kewajiban mereka adalah mendidiknya. Betul. Dan pendidikan yang harus diberikan orang tua yang paling utama adalah mengenalkan putra-putri pada Allah dan Pada Rasulnya, menjadikan anak yang berakhlakul karimah. Tapi tentu semua orang tua ada keterbatasan. Keterbatasan itu karena orang tua keterbatasan waktu, Iya. keterbatasan biaya, keterbatasan ilmu tentu. Betul. Oleh karena itu, dimanapun menjadi suatu kelumrahan bahwa orang tua kemudian menitipkan pada lembaga tertentu. Betul, betul. Kita di MTs Al Asyar concern bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kita untuk kemudian tugas-tugas orang tua itu kita yang ikut membantu. Artinya apa? Artinya kita siap mendekatkan anak pada Allah Iya. agar cinta pada Rasulullah, pada Al-Quran, dan menjadi anak yang berakhlakul karimah. Semua program pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler semuanya ditujukan pada arah itu. Pada arah itu Pada ya. arah itu, Betul, betul. ya. Artinya kita tidak hanya mendidik anak-anak dari segi kognitif aja ya, tapi Iya. justru fondasi kita adalah karakternya ya. Karakter, semua kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya kita kejar, Iya. tapi dasarnya adalah keimanan pada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, itu pemirsa, jangan jadi sudah clear ya kenapa harus memilih MTs Al Asyar. Tujuan filosofisnya sangat jelas sekali. Tapi yang nggak kalah penting soal biaya gimana, kompromi nggak nih? Wah, bahkan untuk yatim itu gratis 3 tahun. Gratis 3 tahun ya, sampai lulus ya. Sampai Wah, lulus. Ya untuk paling yatim. kalau ada biaya atau tabungan dia untuk pribadinya. Untuk pribadinya. Atau seragam mungkin itu pun masih bisa dikompromikan ya. Yes, keren banget, keren banget. Pak Kepala, Iya. kita punya permainan nih. Boleh. Hanya boleh pilih satu. Merah atau putih? Putih. Putih ya? Iya. Keren nih. Ini agak ekstrim dikit nih, agak ekstrim dikit. NKRI atau khilafah? NKRI. NKRI. Terakhir, istri atau anak? Dua-duanya. Baik, pemirsa, itu tadi bincang kita dengan kepala pada saat Bapak Kepala kita mau launching podcast nih. Iya. Boleh dong kasih ucapannya ya Iya. untuk memberikan support kita kepada Kruni dan kepada seluruh sivitas madrasah juga seluruh masyarakat khususnya para alumni yang ikut menyaksikan tayangan ini. Ucapan congratulasinya buat podcast Alas TV. Iya, saya merasa senang dan bahagia dengan lahirnya Alas TV
tempat kita untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, menginspirasi. Mudah-mudahan memang Alas TV ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi konten-kontennya adalah konten yang membawa perubahan atau menginspirasi perubahan kepada yang lebih baik, kepada yang lebih mulia. Apapun isinya, kalau itu bermanfaat, insya Allah ini berkah. Saya ucapkan kepada Alas TV selamat, mudah-mudahan menjadi pembaharu, mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat umat dan secara global tentu untuk kebaikan kemanusiaan. Amin. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Asia, Bapak Haji Arab Fauzi SPD MPDI. Dan mudah-mudahan tayangan ini memberikan satu pencerahan tersendiri untuk kita semuanya. Dan kita saksikan mulai hari esok dan seterusnya seluruh tayangan-tayangan yang akan kita mulai produksi di kemudian hari. Bapak Kepala, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.